Shalom adik-adik, senang kembali bertemu dengan adik-adik semua dimanapun berada. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ada keajaiban yang Tuhan lakukan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga sampai pada saat ini Tuhan, kami sangat bersuka cita boleh menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, bersabdalah bagi kami, sehingga apa yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami di dunia ini, itu menjadi iman kami yang benar-benar kami pegang. Sehingga kami juga Tuhan senantiasa tetap bersyukur dan berpengharapan kepadamu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi ya, kitab Daniel. Kitab Daniel ini di dalam perjanjian lama ya, pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Abang akan membacakan untuk kita semuanya. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang ku dirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik, tema perenungan kita pada hari ini ialah tidak gentar dalam iman. Sekali lagi, tidak gentar dalam iman. Nah adik-adik, pernah gak sih mendengar cerita atau peristiwa tentang ketiga orang yang disebut-sebut tadi, Sadrah, Mesah, dan Abednego? Kalau adik-adik pernah baca itu dalam kitab Daniel, itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, dan sungguh-sungguh suatu keajaiban yang nyata yang Tuhan telah lakukan. Dan sampai saat ini itu menjadi teladan iman kita yang harus benar-benar menjadi pegangan kehidupan kita. Nah, siapa sih Sadrah, siapa sih Mesah, dan Abednego? Adik-adik, ketiga orang ini adalah tiga orang pemuda Yehuda yang bekerja kepada seorang raja yang bernama siapa tadi? Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini adalah Raja Babel. Namun, Raja Nebukadnezar ini memiliki rencana yang tidak benar dan tidak baik. Apa rencananya?
Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung emas yang tinggi sekali. Lalu ia menyuruh setiap orang, termasuk para pemimpin-pemimpin daerah pada saat itu, dia mengumpulkan semuanya itu untuk menyaksikan patung yang sudah dibuat dan didirikannya itu. Lalu ada satu hal yang ia tegaskan. Apa itu? Yaitu ia mau setiap orang menyembah patung yang ia dirikan itu. Waduh, bagaimana bisa patung yang diciptakan oleh manusia menjadi Tuhan, menjadi dewa, menjadi sesuatu yang harus disembah? Itu kan tidak mungkin, adik-adik. Lalu setiap orang pada saat itu berbondong-bondong untuk menyaksikan patung tersebut. Lalu di tengah-tengah itu ada beberapa orang-orang Kasdim. Mereka ini menyuruh orang-orang Yahudi. Nah, siapa orang-orang Yahudi? Termasuk 3 orang tadi. Siapa tadi ya? Ada ketiga orang tadi yang abang sebut. Mesa, ya, dan kawan-kawannya, Abednego, Sadrah, ya. Jadi mereka menyuruh dan memberitahukan kepada raja, Raja, tengok ini, 3 orang Yahudi ini tidak mau menyembah patung yang raja sampaikan tadi. Aduh, sehingga ketika raja mendengar itu, ia menyuruh beberapa suruhannya untuk memanggil ketiga orang pemuda tadi. Ya. Lalu ketika ketiga orang itu berhadapan di hadapan raja, raja bertanya, apakah benar itu? Itu tadi kan yang ditanyakan. Nah, apa jawab mereka? Benar, kami tidak menyembah patung yang raja dirikan itu. Lalu ketika ia mendengar itu, apa yang dilakukan raja? Raja begitu panas hatinya. Dia geram sekali, dia marah sekali. Waduh, kenapa 3 orang ini tidak mau menuruti perintah saya? Sehingga apa yang terjadi pada saat itu, adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemarahannya, karena kegeramannya, ia menyuruh beberapa orang untuk mengikat ketiga orang itu, lalu dimasukkan ke dalam api yang begitu besar. Dan ia berkata, tidak mungkin ada Allah yang mungkin bisa menyelamatkan kalian. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya ialah bahwa ketika pun mereka berada di dalam perapian itu, keajaiban yang luar biasa datang daripada Allah. Ia menyelamatkan mereka. Mereka tidak terbakar. Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, apa yang membuat mereka diselamatkan oleh Allah? Ada yang tahu tidak? Yang membuat mereka diselamatkan oleh Allah, yaitu karena mereka sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Tidak mau menuruti perintah raja untuk menyembah patung emas yang tinggi sekali. Mereka tidak mau hal itu dilakukan. Dan bukti daripada iman yang telah mereka lakukan itu, Allah menunjukkan kehadirannya dan menyelamatkan. Wah, luar biasa keajaiban yang Tuhan lakukan. Adik-adik, itulah tema yang kita renungkan tadi. Dia berkata di situ, tidak gentar di dalam iman. Kita bisa belajar dari sini. Kalaupun suatu saat kita di dalam ancaman, termasuk di dalam iman kita, tapi kita harus benar-benar kokoh, berpegang teguh kepada Allah kita. Sebab Allah kita tidak akan meninggalkan kita. Entah itu kita dalam ketakutan, sedang bersedih, lalu tiba-tiba ada orang yang berkata kepada adik-adik, hei, sudahlah, tinggalkanlah Tuhanmu, jangan ke gereja lah, sudahlah, jangan berdoa. Hati-hati, jangan kita menuruti itu. Apa yang kita baca, apa yang kita ketahui di dalam ketiga orang pemuda ini memberi contoh dan teladan yang luar biasa, supaya kita benar-benar kuat, kokoh di dalam iman. Saudara-saudari yang dikasihi, adik-adik kami yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita dengan penuh sukacita harus benar-benar memenangkan diri, yaitu di dalam iman bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi adik-adik,
Jangan mudah terpengaruh bila ada teman-teman yang mengajak, aduh jangan percaya lagi kepada Tuhan. Siapa Tuhan-Tuhan itu tidak pernah kita lihat? Hati-hati. Tuhan Yesus itu siapa? Apakah dia adalah Allah? Ya, dia Allah. Jadi adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini untuk tidak meninggalkan iman kita kepada Tuhan kita. Jangan kita mudah terpengaruh. Demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Biarlah menjadi pemberitaan yang menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh luar biasa keajaiban Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami bahwa lebih baik kami sungguh-sungguh memegang teguh iman kami kepadamu daripada kami harus dipengaruhi oleh iman-iman atau oleh orang-orang yang mengganggu kehidupan kami untuk percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahu bahwa dalam hidup kami juga punya keterbatasan. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu juga terus memelihara iman kami sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan, demikian renungan kita, demikian cerita firman Tuhan kita untuk kita semua. Dadah semuanya, shalom.